Assalamualaikum, aku Nurma. Hello, aku Andi. Hai, aku Dea. Tabir pun. Menurut kalian, bisakah teknologi lahir tanpa revolusi industri? Akhir-akhir ini, kita sering sekali merasakan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya apa? Hal ini merupakan hasil dari revolusi industri. Mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan kata revolusi industri. Revolusi industri adalah periode di mana terjadi perubahan besar-besaran di bidang agraris, transportasi, dan teknologi, serta berdampak besar pada bidang lainnya. Dimulai pada abad ke-18 dari negara Inggris, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Revolusi ternyata tidak terjadi sekali saja loh teman-teman, melainkan ada 4 tahapan perkembangannya. Revolusi pertama terjadi pada tahun 1760 di Inggris, di mana terjadi perubahan proses manufaktur dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Hal ini didukung oleh James Watt yang menciptakan mesin uap pada tahun 1764. Mesin uap merupakan awal pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin. Dampak dari revolusi ini yaitu adanya demonstrasi untuk menuntut lapangan kerja. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada tahun 1840 yang ditandai dengan penelitian listrik dari pengetahuan sains untuk kehidupan modern. Pada tahun 1930, terjadi penurunan jumlah perusahaan industri mobil dari 250 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Saat itu, perusahaan milik Henry Ford telah menggunakan tenaga mesin untuk menggantikan tenaga manusia dalam proses pembuatan mobil, sehingga dapat menekan biaya produksi dan dapat menurunkan harga mobil sampai 300%, sehingga menguasai pasar mobil saat itu. Yuk lanjut ke revolusi industri 3.0. Di revolusi industri 3.0, semuanya sudah semakin canggih loh teman-teman. Pada tahun 1970, di mana masa ditemukannya PLC atau Programmable Logic Controller, yang artinya mesin dapat bergerak sendiri untuk menunjang kegiatan industri, sehingga dapat menekan biaya produksi jauh lebih murah. Ke revolusi selanjutnya yuk. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000, di mana penggunaan teknologi semakin kompleks di berbagai kehidupan. Kita dapat menemukan contohnya pada penggunaan angkutan online loh teman-teman. Namun, kemajuan teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif loh teman-teman. Dampak positif diantaranya yaitu Perdagangan makin berkembang transportasi lancar, dan berkembangnya urbanisasi. Selain itu, dampak negatifnya antara lain perusahaan kecil gulung tikar karena tidak bisa bersaing, upah buruh rendah, dan munculnya ketimpangan antara golongan buruh dan pengusaha. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada poin 4 tentang memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. pada masa pandemi COVID-19 ini,
Revolusi industri sangat berpengaruh bagi bidang pendidikan karena dirasa memudahkan pada proses pembelajaran jarak jauh atau blended learning yang diharapkan mencapai hasil belajar yang relevan dan efektif, sejalan dengan visi misi tiap jenjang pendidikan. Seperti yang kita tahu, teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga menyebabkan adanya revolusi dari hanya sebagai penemuan sains saja sampai kepada pengaplikasian untuk kehidupan modern. Nah, kemajuan teknologi sudah semakin pesat, namun jangan sampai kita terlena kecanggihan teknologi yang sedang kita rasakan. Banyak sekali hal yang dapat kamu siapkan untuk menghadapi era ini. Di antaranya adalah meningkatkan soft skills yang kamu miliki. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, Dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya.